Hai teman-teman, apa kabar? Semoga selalu sehat dan bahagia ya. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas alur cerita film yang istimewa banget. Judulnya All the Bright Places. Diceritakan seorang gadis bernama Violet. Dia memiliki trauma yang membuatnya menutup diri dari siapapun. Saat Violet berencana mengakhiri hidupnya, Violet bertemu dengan Theodore Finch. Di balik sosok Theodore yang tampak ceria dan menikmati hidup, ternyata ada sebuah rahasia besar yang berusaha Theo sembunyikan. Mengangkat tentang isu kesehatan mental dan depresi, membuat film ini cocok sekali ditonton agar setiap orang lebih peka lagi terhadap kesehatan mental diri sendiri dan orang-orang sekitar. Tanpa banyak basa-basi lagi, mari kita kupas filmnya. Theo sedang berlari mengitari komplek rumahnya. Di tengah lari subuhnya itu, Theo melihat Violet berdiri di sisi jembatan. Violet terkejut melihat Theo ada di sana. Ketika meminta Theo pergi, Theo malah ikut berdiri di sisi Violet, bertingkah seolah-olah akan meloncat, membuat Violet merasa ketakutan. Beberapa hari setelah kejadian itu, Theo dan Violet bertemu. Di sekolah, Theo hobi bolos, melakukan segala sesuatu tanpa pikir panjang dan selalu mengatakan semuanya baik-baik saja kepada semua orang, termasuk guru konseling, teman-teman, dan kakaknya yang bernama Kate. Ibu Theo sibuk bekerja. Semua orang berpikir apa yang Theo lakukan adalah kenakalan remaja pada umumnya. Sementara Violet dikenal menjadi pendiam saat kehilangan kakak perempuannya yang bernama Elea. Elea meninggal karena kecelakaan di jembatan saat sedang mengemudi. Violet merasa bersalah nih atas kematian Elea karena Violet memaksa Elea menyetir pada hari itu. Satu sekolah sudah tahu tentang kejadian ini, termasuk Theo. By the way guys, Theo memiliki gangguan tidur. Setiap kali Theo terjaga, dia akan berlari untuk menghilangkan kecemasan yang dirasakannya. Sudah takdir kali ya, Theo dan Violet berada di kelas yang sama. Untuk proyek kelas, mereka diminta membuat laporan berisi keajaiban Indiana. Di pertemuan pertama, Violet sempat terjatuh dan terlambat nih. Theo berusaha melindungi Violet. Perlakuan Theo membuat Violet tersenyum padanya. Theo menulis itu dalam sebuah memo dan menempelkan memo itu di kamar. Malamnya, Violet melihat Theo menandainya dalam sebuah postingan. Theo meminta Violet menghubunginya karena dia ingin membicarakan sesuatu. Violet yang kesal akhirnya menghubungi Theo. Mereka memutuskan untuk bertemu nih. Violet ingin mengakhiri interaksi dengan Theo. Jadi dia menjelaskan bahwa sebenarnya Theo salah paham. Violet tidak berencana meloncat ke jembatan, tapi Theo tetap berpikir bahwa pada hari itu dia menyelamatkan Violet. Theo juga berusaha memberikan motivasi pada Violet. Nah, di sini Theo bilang ingin menjadi partner dalam proyek kelas, tapi jelas Violet menolak ajakan itu. Violet berencana melakukan tugas proyek kelas itu sendirian, tapi gurunya menolak. Violet akhirnya menyetujui ajakan Theo. Nah, benar-benar bahagia banget guys Theo. Akhirnya bisa satu tim. Cus deh Theo mengajak Violet untuk mengunjungi titik tertinggi di Indiana. Pas sampai, Violet merasa tidak puas dengan apa yang dilihatnya. Hanya sebuah batu dengan tulisan titik tertinggi. Melihat pemandangan yang sebenarnya tidak ada bedanya membuat Theo dan Violet tertawa. Lambat laun, Violet mulai terbuka. Dia bercerita tentang kakaknya dan bertanya kenapa Theo berlari sesubuh itu. Tapi Theo seperti tidak mau menjawab. Setelah menghabiskan waktu berdua, saling bertukar quotes, hingga kontes tatap-tatapan, Violet dan Theo menjadi lebih dekat. Nah, malam harinya, Theo juga mengunjungi Violet ke rumahnya. Dia mengajak Violet pergi ke salah satu bangunan kosong di daerah sana. Di sana itu setiap orang boleh menuliskan keinginannya sebelum meninggal. Theo menulis ingin tetap terjaga, sementara Violet menulis ingin menjadi berani. Violet kembali menceritakan tentang kakaknya nih. Setelah bersama Theo, Violet mulai mau berbicara
berbicara dengan orang lain, termasuk kedua orang tuanya sendiri. Di sekolah, teman Violet yang bernama Amanda memperingatkan bahwa Theo itu tidak stabil dan berbahaya. Keadaan semakin buruk ketika Rumor, teman Violet, meminta Theo untuk tidak mendekati Violet karena Theo itu kan sangat aneh katanya. Theo yang galau mendatangi guru konselingnya. Tapi pas di ruang konseling, Theo malah tidak ingin mengatakan apapun. Jadi, guru konseling memberikan alamat perkumpulan orang-orang yang mungkin bisa membantu Theo mengungkapkan apa yang dirasakannya. Keesokan harinya, ayah Violet melihat Theo yang tertidur di halaman mereka. Violet membangunkan Theo. Setelah bangun, dia begitu bersemangat menceritakan tentang perjalanan yang akan mereka tempuh dengan mobil. Jelas Violet menolak itu. Mereka sudah pergi ke dua tempat. Violet juga tidak ingin menaiki mobil karena traumanya ketika kecelakaan. Theo berusaha meyakinkan Violet nih bahwa dia harus mulai melihat dunia luar dan semua keindahannya. Theo bahkan meyakinkan orang tua Violet juga. Mereka berdua akhirnya pergi menaiki mobil. Violet berusaha tenang sepanjang perjalanan nih. Perlahan Violet mengingat detik-detik ketika kecelakaan. Elea terluka sangat parah. Bahkan di saat seperti itu, Elea masih mengkhawatirkan Violet. Mereka mendatangi sebuah rumah yang memiliki kereta luncur buatan sendiri. Theo terlihat sering datang ke sana. Ada kebahagiaan tersendiri yang Violet rasakan. Dia bisa tersenyum dan tertawa lepas. Sementara Theo bahagia karena Violet sudah bisa tersenyum dan tertawa seperti itu. Saat menuju tempat selanjutnya, Violet memperhatikan Theo. Theodore lah yang mampu membuat dirinya merasa lebih baik. Theo memberikan hadiah sebuah maps yang sudah ditandai nih dan buku catatan. Theo ingin Violet menulis semua perjalanan mereka agar ia bisa mengingat momen itu. Selanjutnya, Violet dan Theo mendatangi sebuah pohon besar di tengah padang rumput. Ada banyak sekali sepatu yang tergantung di pohon itu. Mereka menghabiskan banyak waktu berdua, bernyanyi, menari, saling berbagi cerita. Pokoknya seru banget lah. Violet dan Theo tetap bersama bahkan ketika mereka di sekolah. Violet juga menjadi dekat dengan kedua teman Theo. Nah, beberapa hari kemudian Theo hilang selama beberapa hari gitu, kayak nggak ada kabar. Theo bahkan tidak mengangkat atau membalas pesan. Teman-teman Theo juga tidak tahu kemana Theo pergi, walaupun mereka sudah agak terbiasa sih dengan hilangnya Theo karena dia memang sudah sering seperti itu. Keesokan harinya Theo tiba-tiba berkunjung ke rumah Violet seolah tidak terjadi apa-apa. Jujur Violet ngamuk nih, kemana aja gitu sih Theo selama ini. Tapi Theo bilang dia ada urusan penting dan Theo juga membawa banyak sekali bunga untuk Violet. Violet hanya bisa tersenyum. Setelah baikan, mereka pergi ke danau. Akhirnya mereka berdua berenang bersama. Di sini Violet merasa tidak mengenal Theo lebih dalam. Jadi dia bertanya tentang Theo, mulai dari apa yang Theo takutkan hingga bekas luka yang ada di tubuh Theo. Tapi Theo terkesan menghindar dari pertanyaan itu. Theo malah pura-pura tenggelam. Sayangnya hal itu memperburuk suasana hati Violet. Dia meminta Theo menceritakan semuanya. Kemana Theo selama ini? Theo bilang kadang dia memang harus pergi ke suatu tempat yang bisa membuatnya sadar. Theo lah yang memegang kendali terhadap dirinya sendiri. Theo bilang luka di tubuhnya karena siksaan ayah kandungnya dulu. Sekarang Violet tahu bahwa Theo juga ternyata memiliki sisi rapuh. Mereka lanjut pergi ke stasiun kereta api yang sudah tidak terpakai dan bermalam di sana. Parahnya ini, Violet lupa mengabari orang tuanya. Ketika pulang, orang tua Violet sangat marah. Violet berusaha menjelaskan bahwa ponselnya mati nih dan dia lupa mengabari. Hal ini membuat orang tua Violet berpikir bahwa Theo membawa pengaruh buruk untuk anak mereka yang sedang rentan. Theo berusaha meminta maaf juga, tapi orang tua Violet meminta Theo pulang aja lah. Theo sangat cemas, dia tidak bisa mengontrol dirinya sendiri dan overthinking tentang apa yang terjadi. Theo melampiaskannya dengan melepaskan semua kata-kata motivasi dan semua catatan-catatannya.
Dia mengecat ulang kamarnya asal-asalan dan kembali berpikir tentang banyak hal. Dia berusaha untuk tetap fokus dan dia juga berlari untuk menghilangkan kecemasannya. Tapi ternyata kecemasannya ini tidak hilang juga guys. Tio yang tidak bisa tidur selama berhari-hari memutuskan untuk tidur di dalam lemari dan kembali membuat catatan. Di sekolah, Rumor berusaha mengajak Violet untuk berbicara. Tiba-tiba Tio muncul guys. Tio mengajak Violet untuk pergi. Rumor yang kesal mengatakan bahwa alasan Violet dekat dengan Tio karena ingin memperbaiki Tio yang aneh. Violet marah nih karena Rumor itu berbohong. Sementara Tio yang kesal juga mulai membaku hantam Rumor. Tio sangat emosi. Bahkan temannya yang berusaha memisahkan Tio dan Rumor pun ikut ketonjok. Violet berteriak keras memisahkan mereka dan meminta Tio berhenti. Tio dianggap hampir menghilangkan nyawa Rumor karena pertengkaran tadi. Label aneh semakin melekat pada diri Tio. Besti Tio juga mengatakan bahwa Tio itu memang seperti itu. Kadang hilang dan muncul begitu saja. Lalu bersikap seolah-olah semuanya baik-baik saja. Kadang sifatnya yang seperti ini tuh membuat lelah juga. Alasan kenapa teman-temannya tidak meninggalkan Tio karena memang mereka sangat mencintai dan menyayangi Tio. Tio yang semakin stres pulang ke rumah. Dia merasa dunianya sudah sangat hancur gitu. Dia kayak bingung harus pergi kemana. Tio jadi memutuskan untuk pergi ke perkumpulan yang disarankan guru konselingnya. Setiap orang menceritakan tentang kecemasan dan penyakit yang dimilikinya, termasuk Amanda. Dia menderita bulimia dan 2 kali berusaha mengakhiri hidupnya. Tio bercerita bahwa dia terlibat dalam sebuah perkelahian di sekolah. Tio tidak bisa mengontrol dirinya sendiri dan sering merasa tersesat gitu. Menghilang juga tidak membuat Tio merasa menjadi lebih baik dan lebih tenang. Di sini Amanda terlihat mengkhawatirkan kondisi Tio sih. Nah, mental Tio semakin hancur ketika Kat mengatakan semua perilaku ayahnya yang kejam menghapus kenangan indah mereka. Tio berpikir tidak lagi memiliki tempat untuk berlindung. Tidak ada keluarga yang utuh dan mereka semua tidak bisa mendapatkan kebahagiaan seutuhnya. Tio tahu Kat menyayanginya, tapi Tio tidak bisa mengontrol kecemasan yang dirasakannya selama ini. Nah, pas Tio pulang, Violet sedang menunggunya di sana. Violet terkejut dan bertanya apa yang sebenarnya terjadi. Kenapa kamarnya seperti ini dan sebenarnya apa sih masalah Tio? Violet berusaha meminta Tio untuk bercerita, tapi sayangnya Tio menolak. Tio bilang Tio itu kacau. Tio berusaha untuk berpikir cepat sehingga pikirannya tuh tiba-tiba kosong gitu. Menuliskan sesuatu membuatnya merasa lebih fokus dan melambat. Tapi kadang kecemasannya itu selalu muncul dan mengontrol dirinya. Tio meminta Violet untuk pergi aja lah dan tidak membantunya karena semua ini adalah tanggung jawab Tio. Tio berpikir tidak ada yang bisa memahaminya termasuk Violet. Tio berpikir dia hanyalah orang aneh dan tidak berguna. Sejak saat itu, Tio menghilang dan tidak bisa dihubungi lagi. Sejujurnya Violet juga merindukan Tio sih. Violet juga menceritakan kepada ayahnya bahwa Violet itu sempat ingin mengakhiri hidupnya dengan melompat ke jembatan. Tapi tiba-tiba Tio datang untuk menyelamatkannya. Violet berusaha mencari Tio ke tempat-tempat yang pernah mereka kunjungi. Saat mengunjungi danau, ada mobil Tio nih di sana. Ada juga pakaian yang berserakan di mana-mana. Violet berteriak mencari Tio, tapi sayang, Tio tidak muncul. Polisi dan ambulan datang. Violet tahu bahwa sejak saat itu ia kehilangan Tio. Di pemakaman Tio, semua orang merasa sangat kehilangan, termasuk Violet. Dia tidak tahu bahwa Tio menyimpan beban yang sangat berat. Violet membuka kembali buku pemberian Tio yang sudah diisi dengan catatan perjalanan mereka. Violet juga mendatangi tempat yang Tio tandai dalam maps. Itu adalah sebuah bangunan yang bisa digunakan sebagai tempat istirahat para pengelana sekaligus pengingat bagi mereka yang tewas dalam kecelakaan mobil maupun untuk penyembuhan jiwa guys. Violet melihat buku tamu dan ada nama Tio di sana dengan tulisan "Aku pernah di sini". Ketika presentasi, Violet menceritakan bahwa dia dulu mengkhawatirkan tentang segala hal hingga Tio muncul. Violet menyadari hal-hal yang menakjubkan di
di sekitarnya. Tio mengajarkan Violet untuk melanjutkan hidup. Katanya selalu ada tempat terang dimanapun, dan jika kamu tidak menemukannya, kamu bisa menjadi salah satu tempat paling bersinar itu. Hingga Violet tidak menyadari bahwa Tio sendiri itu kesakitan. Di akhir ceritanya, Violet mengatakan bahwa Tio membuatnya menyukai semua tempat, bahkan tempat terburuk sekalipun. Setelah itu, film pun selesai. Gimana nih teman-teman tentang filmnya? Sedih banget ya. Ternyata Tio memiliki gangguan kecemasan parah yang membuatnya kehilangan kontrol atas dirinya sendiri. Kecemasannya terjadi karena banyak faktor, ditambah lagi trauma masa lalu yang dialaminya. Tio selalu berlari untuk berusaha tetap fokus dan menghilangkan kecemasannya itu. Jangan lupa kalau teman-teman suka dengan filmnya, silahkan klik like, komen, dan subscribe juga bagi yang belum. Nyalakan juga lonceng notifikasinya ya, supaya teman-teman bisa tahu tentang update terbaru channel ini. Terima kasih sudah menonton videonya sampai akhir.